Yo, akhirnya yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama, Mr. Satan. Di cerita sebelumnya, murid-murid Sengoku dan murid-murid Taishan terlibat perkelahian besar melawan Kisataku dan pasukan Boson. Beruntung di saat genting muncul dua orang yang langsung bisa membalikan situasi, yaitu Seton dan Kingjo yang memakai topeng kepala burung. Pasukan Boson yang kalah segera cabut dan pergi meninggalkan Kisataku sendirian. Tiba-tiba muncul orang yang menjadi bos bayangan Boson, yaitu Enji. Yang mengejutkannya malah bilang akan berbisnis sabu-sabu dan menjadikan murid-murid sekolahan menjadi sebagai sasaran penjualannya. Mendengar itu, Seton langsung marah dan maju menghadapi Enji untuk berduel 1 lawan 1. Seton melepas topeng yang menutupi mukanya. Kisataku berteriak kalau dia mengenali Seton. "Kau tahu orang ini?" tanya Enji. "Ya, ingat pas kita dipekerjakan buat membereskan guru Tengoku bernama Hashikan. Orang ini teman Hashikan yang menghalangi pekerjaan kita. Aku yakin dia juga guru di Tengoku," ujar Kisataku. 5 murid Taishan terkejut mendengar orang yang baru saja bertaruh mengajar para preman Boson adalah seorang guru dari SMA Tengoku. "Aku tidak akan membiarkan seorang pun mencemari ruang kelasku," kata Seton sambil bersiap bertaruh. "Ini bukan tempat buat guru, tahu?" kata Enji yang terlihat kesal. Keduanya maju dan saling berhadapan. Enji masih membuat balon permen karet. Lalu Seton maju lebih dulu. Tapi Enji meludahkan permen itu dan mengenai mata Seton, membuat guru itu berhenti maju. Kesempatan tersebut dipakai Enji buat maju dan menghantam muka Seton dengan tinju kirinya. Saking kerasnya pukulan itu, membuat badan besar Seton terlempar jatuh ke tanah. Tidak kasih kesempatan buat berdiri, Enji sudah maju mendekat dan menendangi perut Seton berkali-kali. Tinju berteriak kalau yang barusan itu curang. Tapi Enji tidak peduli dan terus menendang Seton yang terbaring di tanah. Tapi Goncus susulan itu belum tumbang. Dia mengayunkan kaki untuk menendang Enji. Tapi Boson itu melompat ke belakang buat menghindar. Seton memutar badan dan melompat untuk berdiri. Namun hidungnya berdarah dan rasa sakit bikin dia berlutut di tanah. Hal itu digunakan Enji buat maju menyerang lagi. "Seton, awas!" teriak Sogo. Pukulan Enji berhasil ditangkis sama Seton yang masih sempat berdiri. Lalu dia memutar badan dan menyerangkan tendangan keras mengenai muka lawan, membuat bos Boson itu terlempar ke belakang dan terjengkang di tanah. Murid-murid Taishan terbelalak melihat tendangan dahsyat dari Seton barusan. Apa yang terjadi di sekolahmu sebenarnya?" tanya murid Taishan ke Kazuma. "Jangan tanya, aku sendiri juga tidak paham," jawab Kazuma. Hayataki juga terlihat sangat bingung. Ada guru yang bisa bertaruh seperti itu. Enji tak menyangka lawannya bisa membalas serangan dengan tidak kalah kuatnya. Dia lalu berdiri, melepas jaket kulit dan kaosnya. "Aku akan menghabisimu," kata pria yang ternyata punya tato sampai hampir di seluruh badannya. Seton tidak gentar melihat lawannya sudah serius. Dia mengangkat tangannya ke depan. "Aku menunggu." Enji bergerak lebih dulu, melayangkan tinju kanan keras Seton yang bisa menghindar. Tapi pukulan balasan Seton juga bisa ditangkis. Satu tendangan lutut menghajar perut Seton dan langsung dibalas dengan tinju ke arah rusuk Enji. Tapi orang Boson itu juga berhasil menyikut muka Seton dengan keras. Saling balas pukulan terjadi, tapi keduanya masih kokoh berdiri. Satu tinju uppercut Seton kena telak ke muka Enji. Di situ dia malah mengingat sang ibu yang dirawat di rumah sakit. Enji selama ini membawakan ganja untuk dihisap sang ibu karena mendengar info kalau daun itu bisa sedikit membantu penderita demensia untuk bisa jadi normal meski sesaat. Itu dilakukannya agar si ibu tahu betapa Enji membencinya. Karena waktu dia kecil selalu dihajar dan diperlakukan tidak baik oleh sang ibu. Tapi ibunya yang sedikit sadar dari demensia
malah menangis dan minta maaf ke Angie karena tidak bisa jadi ibu yang baik. Ingatan itu justru membuat Angie goyah dalam pertarungan. Sebaliknya, gerakan Seton jadi lebih cepat. Dia bisa menghindar dan menangkis pukulan-pukulan dari Angie. Lalu satu tinju kirinya menghajar muka lawan. Kazuma dan Shoko bersorak senang melihat wali kelas mereka unggul di pertarungan. Angie belum mau menyerah. Dia maju dengan muka marah dan berniat melayangkan satu pukulan. Tapi kaki kanan Seton melayang lebih cepat dan menghantam keras muka Angie. Dua mata bos-bosan itu berubah jadi putih semua. Dia berhenti bergerak lalu roboh ke tanah. Semua terdiam sesaat. Lalu dimulai dari Shoko terdengar teriakan-teriakan senang melihat Seton sudah memenangkan duelnya. Tinggallah Kisataku yang kembali panik. Apalagi Gen dan murid-murid Taizan bergerak maju mendekat. Kisataku yang panik malah mengeluarkan pisau untuk mengancam Gen dan yang lainnya. Apa kau tahu yang terjadi kalau kau pakai benda itu? Kau juga harus bersiap merasakannya sendiri, teriak salah satu murid Taizan. Kisataku yang takut karena dibentak begitu, langsung melemparkan pisau tersebut dan bergegas melarikan diri. Gen dan kawan-kawannya langsung berlari mengejar Kisataku. Apa kita biarkan saja orang-orang Taizan mengurusnya? Tanya Shoko. Orang itu pasti diajar habis-habisan oleh Taizan. Lagi pula aku lelah. Ayo pergi, saut Masaki. Dan semua orang balik badan berjalan pergi. Seorang murid bertanya ke Kingchu yang masih memakai topeng. Dari logatmu, itu kau kan Dr. Kanayama? Tanya Taichi yang merupakan pasiennya Kingchu. Tentu mengenali suara tersebut. Seton masih duduk karena capek. Dia coba minta tolong ke rombongan itu buat membantunya sedikit. Tanpa ada yang menyadari, seseorang memungut sebilah pisau yang dilempar sama Kisataku tadi dan berjalan maju. Itu Angie yang sudah sadar dari pingsannya, mendekati Seton dengan ekspresi sangat marah. Walking through the gates of chaos, where fists decide who stands.